Halo saudara, jumpa lagi dengan saya dalam 4 menit bersama dengan Tuhan. Bacaan kali ini diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 25. Saudara-saudaraku, belakangan ini banyak orang yang tidak bisa bersyukur dan jadi tidak bisa bersukacita. Karena apa? Karena hidup dibayang-bayangi karena peristiwa masa kemarin, di mana mungkin kita mengalami kesedihan, mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin ada banyak hal-hal yang pada masa kemarin kita belum lakukan dengan baik dan sempurna, dan masa-masa ini jadi kita dipenuhi oleh kesedihan. Atau karena bayang-bayang masa depan. Bagaimana saya besok kalau hari ini saja saya sudah gemuk, semakin gemuk? Atau bagaimana dengan pekerjaan saya? Bosen dengan sekolah saya. Saya capek dengan bebersih sana sini setiap hari. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyebabkan bahwa kita menjadi tidak bisa bersukacita. Kenapa? Karena tidak bisa melihat kebaikan dan hal-hal yang indah yang dipenuhi oleh syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, lihatlah apa yang terjadi dengan Paulus. Paulus hari itu sedang ada dalam penjara, tapi dia menginginkan kita semua umatnya, dan dia tunjukkan dalam dirinya supaya kita fokus pada hari ini. Karena apa? Hari lalu sudah ada di tangan Kristus. Hari lalu dipimpin dan disertai oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Kristus yang sudah mati buat kita, sudah bangkit buat kita. Dan hari besok yang berhubungan dengan berbagai macam hal yang tidak menentu, itu juga sudah ada di tangan Tuhan. Kematian bahkan itu sudah ada di tangan Tuhan. Nah, jadi yang dibutuhkan oleh kita, anak-anak Tuhan, adalah untuk fokus hari ini, yaitu untuk mengerjakan apa yang baik, yang menjadi buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya, meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan saya mungkin merasa semakin gemuk belakangan ini, tapi coba bayangkan, banyak orang di sekitar kita bahkan yang tidak bisa makan. Atau misalnya ketika kita membayangkan bagaimana dengan pekerjaan saya besok. Coba bayangkan saudara-saudara, bahkan pada masa-masa ini banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Atau misalnya ketika kita jadi bosan karena mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sekolah di rumah. Saudara-saudara, coba bayangkan banyak orang yang tidak punya dan tidak memperoleh pendidikan. Atau ketika kita jadi lelah, capek, harus bebersih, melakukan tugas-tugas ini di rumah. Coba bayangkan saudara-saudara, bahkan banyak di sekitar kita yang tidak punya tempat tinggal. Saudara-saudaraku, itulah yang membuat kita diminta untuk bersyukur pada masa ini. Dan kemudian setelah rasa syukur itu keluar, kita fokus. Jadi ketika kita melihat banyak orang di sekitar kita seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Ada apa hal baik yang masih bisa lakukan? Untuk supaya mengisi hari-hari di rumah sedemikian rupa, bagaimana saya bisa menjadikan waktu dan momen ini menjadi berharga? Apa yang masih bisa saya lakukan? Itulah tugas panggilan kita Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita di hari lalu, dan kita yakin bersama Tuhan di hari besok, dan kita memanfaatkan momen ini, saat ini, dengan pimpinan Tuhan. Tuhan menolong kita. Saya Pendeta Linda, sampai bertemu lagi.